Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kali ini kita akan menyimak sahabat yang ke-6 yang dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk surga. Dan pasti wejangan dari manusia seperti ini pasti istimewa, karena mereka sudah dijamin masuk surga, sehingga perilakunya, ucapannya juga mencerminkan calon-calon penghuni surga. Nasihat kali ini kita akan dengarkan dari sahabat yang bernama Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Waqi' dalam kitab beliau Az-Zuhd, dan isnadnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Utsaimin, di mana beliau radhiyallahu anhu berkata, aqallu li'aibil mar'i an yajlisa fi darihi. Semakin banyak orang tinggal di rumahnya, maka akan semakin sedikit aibnya. Semakin banyak orang tinggal di rumahnya, maka akan semakin sedikit aibnya. Apa yang dimaksud dengan tinggal di rumah di sini? Yang dimaksud adalah meminimalisir pergaulan. Meminimalisir pergaulan. Karena kalau tinggal di rumah tapi tetap banyak bergaul dengan orang lain, maka aibnya pun tetap banyak. Karena mungkin saja orang banyak tinggal di rumah tapi banyak bergaul lewat media sosial. Sehingga kalau di zaman kita ini, apa yang disampaikan oleh Talhah ibn Ubaidillah tadi bisa kita ungkapkan dengan bahasa yang lain, meminimalisir pergaulan akan mengurangi dosa. Apa? Meminimalisir pergaulan akan mengurangi dosa. Ada sebagian orang merasa bangga ketika dia banyak bergaul dengan orang lain. Sebagian orang bangga ketika dia punya banyak pertemanan di media sosialnya. Ini adalah anggapan yang keliru. Para ulama kita dahulu, para sahabat Nabi SAW, mereka manusia-manusia yang sangat membatasi pergaulan. Nanti kita akan jelaskan pergaulan seperti apa yang positif. Tapi aslinya mereka adalah orang-orang yang meminimalisir pergaulan. Kenapa demikian? Karena ketika orang banyak bergaul, maka potensi terjerumus kepada perbuatan dosa semakin banyak. Saya ulangi, ketika orang banyak bergaul, maka potensi dia melakukan dosa akan semakin banyak. Dosa ini ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya sosial. Dosa yang sifatnya pribadi, contoh misalnya sombong. Ketika dia bergaul dengan orang lain, dia akan melihat kekurangan orang lain. Dan dia akan melihat, saya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Muncullah perasaan apa? Sombong. Ketika dia banyak bergaul dengan orang lain, dia akan perhatikan bajunya seperti apa, mereknya apa, kendaraannya seperti apa, sandal kita seperti apa, sandal dia seperti apa. Kalau misalnya kita lebih bagus sandalnya, mereknya, bajunya lebih bagus, sombong kita. Nih saya nih kaya, padahal sebenarnya cuma minta dari siapa? Orang tuanya. Sebaliknya, kalau ternyata temannya lebih bagus bajunya, apa muncul dosa dalam hati kita? Kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, kok ternyata orang tua saya cuma bisa belikan baju kayak gini, teman saya bajunya banyak.
bajunya lebih bagus, lebih bermerek, akhirnya kurang syukur, dosa lagi. Ini bisa dihindari kalau kita jarang bergaul. Ini bisa dihindari, dosa-dosa tadi, sombong, kurang bersyukur, bisa dihindari kalau kita tidak banyak bergaul dengan orang lain. Semakin sedikit kita bergaul dengan orang lain, maka potensi berbuat dosanya semakin sedikit pula. Dosa yang sifatnya pribadi, contohnya tadi, sombong, kurang syukur. Ada juga dosa sosial. Dosa sosial itu dosa yang kita lakukan terhadap orang lain. Ya. Ketika kita melihat orang lain punya kekurangan karena sering bergaul, kita tahu kekurangan orang lain, akhirnya kita menghina dia, kita merendahkan dia, kita menggibah dia, menggunjing dia, kita caci maki dia, kita rendahkan dia. Ini gara-gara apa? Gara-gara banyak bergaul. Itu pun terjadi di media sosial. Coba perhatikan betapa banyak orang yang tersinggung gara-gara komentar pertemanan yang ada di medsos. Apa-apa dikomentari. Kenapa dia berkomentar? Karena dia berteman. Seandainya dia tidak berteman, dia tidak akan komentar. Jadi jangan bangga kalau misalnya kita punya akun di banyak media sosial. Jangan bangga kalau saya punya pertemanan sekian banyak. Gak usah bangga. Apa sih kelebihannya seperti itu? Gak ada kelebihannya. Ya. Apa kelebihannya punya akun di media sosial? Apa kelebihannya punya grup banyak di WA, punya grup banyak di Telegram, punya grup banyak ini di. Apa sih kelebihannya apa? Berapa manfaat yang kita dapatkan di situ? Bandingkan dengan betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan di situ. Di grup-grup itu betapa banyak orang yang nge-share sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Awalnya kita nggak pernah melihat gambar wanita, ada teman share gambar wanita, ada yang share musik, ada yang share cuplikan video film yang nggak layak untuk dilihat. Ada share berita bohong, hoax, ada orang ghibah, ada yang ghibah ustadz, ada yang ghibah pemerintah, ada yang ghibah ini, ghibah itu. Ini semua bisa kita hindari kapan? Ketika kita nggak gabung sama itu. Ketika kita menghindarkan diri kita dari pergaulan yang seperti itu, kita akan terhindar dari banyak perbuatan dosa. Sehingga wajar seandainya Tolhah, calon penghuni surga, menyampaikan seperti itu. Minimalisirlah pergaulanmu, niscaya dosamu akan banyak berkurang. Ya. Ustaz, kan tidak mungkin kita nggak berteman, nggak mungkin kita tidak bergaul, Ustaz. Oke. Pertemanan hanya diperbolehkan kalau satu, mendatangkan manfaat ukhrawi, dua, mendatangkan manfaat duniawi. Itu saja. Silahkan berteman, silahkan bergaul. Kalau kita yakin dari orang ini kita akan mendapatkan satu, apa tadi? Manfaat ukhrawi. Dua, manfaat duniawi. Apa manfaat ukhrawi? Ilmu. Contoh misalnya, kenapa kamu berteman sama si fulan? Karena si fulan ini, kalau saya berteman sama dia, ilmu-ilmu yang belum saya pahami, pelajaran-pelajaran yang belum saya pahami, dia bisa jelaskan kepada saya. Ini namanya manfaat apa? Ukhrawi. Ya. Kenapa kamu berteman sama dia? Karena dia bisa diajak untuk murojaah bareng. Dia mau menyimak bacaan Al-Quran saya mau menyimak bacaan Al-Quran dia. Nah, ini teman yang bermanfaat. Apalagi contohnya Ustadz, manfaat ukhrawi, terpengaruh perilaku baik. Terpengaruh perilaku baik. Kenapa kamu berteman sama si fulan? Karena si fulan itu rajin berangkat ke masjid, selalu di shaf pertama. Kalau saya berteman sama dia, saya kebawa sama dia, ikut duduk di shaf pertama. Kenapa kamu berteman sama dia? Karena orangnya rajin sedekah. Sehingga setiap dia sedekah, dia ajak saya ikut bersedekah. Inilah pergaulan yang diperbolehkan. Manfaat apa tadi? Ukhrawi. Yang kedua, kalau memang gak ada, maka boleh kita berteman dengan orang yang kita mendapatkan manfaat duniawi. Apa manfaat duniawi? Bisnis. Ya, bisnis. Jadi ketika kita butuh bisnis sama orang, kita ketemu dengan klien, kita ketemu dengan
konsumen, tidak masalah. Ya, atau kita belanja ke pasar mau nggak mau kita harus belanja ketemu sama orang, tidak masalah. Karena itu ada manfaat duniawinya. Ya, untuk menghidupi kita, menghidupi anak kita, menghidupi istri kita, memberi nafkah kepada mereka. Selain itu, hindari pertemanan yang tidak menghasilkan manfaat ukhrawi dan juga tidak menghasilkan manfaat duniawi, tinggalkan. Entah itu di dunia nyata atau di dunia maya. Dengan seperti itu dosa kita akan berkurang. Dengan meneladani siapa tadi? Talhah bin Ubaidillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.